Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya. Oke, saya absensi terlebih dahulu ya. Saya panggil namanya satu ya. Oke, Selenda hadir. Hadir, Pak. Bentar. Oke, belum ini. Sebentar ya. Oke, Linda hadir. Terus Gary hadir. Gary hadir. Gary udah masuk belum, Gary? Belum ya. Terus Henry hadir. Hadir, Pak. Henry hadir. Putra hadir. Hadir, Pak. Wilson hadir. Hadir, Pak. Terus Jeffrey hadir. Hadir, Pak. Jeffrey hadir. Terus Amir belum ya. Sugianto hadir. Hadir, Pak. Oke. Alexander hadir. Alexander belum masuk ya, Alexander. Lanjut ke Nila. Valerisela hadir. Hadir, Nila Pak. hadir. Oke. Steven Kurniawan hadir. Steven. Steven belum masuk ya. Ini aku tuh ini. Terus Rio Fernando hadir. Hadir, Pak. Junaidi hadir. Kiri mic-nya rusak ya. Hadir, Pak. Selanjutnya Rio Fernando hadir tadi. Junaidi hadir. Hadir, Pak. Hadir. Terus Richard hadir. Hadir, Pak. Richard. Oke, Devin hadir. Hadir, Pak. Vin hadir. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Kelvin hadir. Hadir, Pak. Jaki hadir. Hadir, Pak. Jaki. Terus Mikael hadir. Mikael. Terus? Iya, Erik Pranata hadir. Hadir, Pak. Erik hadir. Hadir, Pak. Lipson hadir. Hadir, Pak. Apa ada? Oke. Terus Handika hadir. Hadir, Pak. Oke. Laki hadir. Kamu habis bersin habis Windows bisa dilihat. Mic-nya dimatikan, yang mic-nya di-mute dulu ya. Terus Kusnan hadir.
Hadir. Oke, Vincent hadir. Vincent belum masuk ya. Terus Wiwin Wiranata hadir. Hadir, Pak. Stefani Lim hadir. Hadir. Terus Mercy Liawati hadir. Hadir, Pak. Justin Chua hadir. Justin belum masuk ya. Terus Ipan Hendardi hadir. Hadir, Pak. Hadir. Ricky hadir. Hadir, Pak. Hadir. Valentino hadir. Hadir, Pak. Oke, Kevin Alexander hadir. Hadir, Pak. Oke, Edi Santoso hadir. Edi. Hadir, Pak. Hadir. Yaslina hadir. Hadir, Pak. Farhan hadir. Hadir. Oke, Jensen apa nih? Jensen hadir. Hadir, Pak. Wesley hadir. Hadir, Pak. Niki Nicholas hadir. Hadir, Pak. Kelvin Charles hadir. Kevin Charles masuk ya. Vincent Hadir, Pak. hadir. Oke, hadir. Vincent hadir. Oke. Habis. Kevin hadir. Vincent hadir. Hadir, Pak. Justin Walker. Terus Vincent hadir ya. Oke, Kelvin hadir. Hadir, Pak. Kelvin hadir. Ricky hadir. Hadir, Pak. Andika Pratama Putra hadir. Hadir, Pak. Rian Kennedy hadir. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, Ricky Wijaya hadir. Hadir, Pak. Apa? Oke, hadir. Itu intinya disuruh open nggak? Kenny Wilson hadir. Hadir, Pak. Hadir. Steven Irvando hadir. Sudi hadir. Sudi. Hadir, Pak. Oke, Riyandi Sonata hadir. Hadir, Pak. Nicholas hadir. Hadir, Pak. Oke, Suryani hadir. Hadir, Pak. Terus Aldi Rivaldi Saputra hadir. Hadir. Oke. Rio Fernando hadir. Rio Fernando. Rio hadir ya. Belum masuk ya. Felix. Pak. Rio hadir. Oke. Felix hadir. Felix ya. Hadir. Felix. Pak, Hadir, saya Pak. hadir, Pak. Oke. Terus Jenari. Hadir, Pak. Queen Anastasia hadir. Hadir, Pak. Oke. Yang belum siapa nih ya? Pak Alexander hadir, Pak. Alexander hadir ya. Oke. Stephen Kurniawan. Lucky ya. Lucky udah hadir nih. Oke, Pak. Terus Stephen Kurniawan mana nih? Stephen hadir ya? Stephen saya belum mendengar suaranya nih. Di chat aja kalau mic-nya nggak fungsi. Oke deh, tolong dimatikan yang masih speakernya masih ini aktif ya, di mute dulu. Oke.
kita masuk di pertemuan ke-9 ya. Pertemuan ke-8 ya. Minggu lalu. Sekarang kita itu akan membahas mengenai e-bisnis dan e-commerce ya. Untuk pertemuan yang di malam hari ini. Harus saya share screen ya. Oke. Udah nampak ya? Oke. Pada malam hari ini ya kita akan membahas mengenai e-bisnis dan e-commerce ya. Jadi saya bisnis dan e-commerce ya. Saya ambil dari materi ini nih, dari bukunya Turban, Letman, McLaren, Wedber ya. Jadi tentang informasi teknologi untuk manajemen yang edisinya ke-6 seperti itu ya. Sama kayak kita ngambil di paper ada catatan namanya seperti itu. Oke, nih kita masuk dulu ke sesi bisnis ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu apa itu bisnis ya? Jadi bisa kita lihat ya, bisnis itu adanya aktivitas produksi, baik itu jual beli atau pemasokan, distribusi, atau yang bersifat komersil. Intinya yang fokus pada keuntungan ya. Ada produksi ya, tentu pasti kalau misalnya kita industrinya manufaktur, ya pasti itu ada yang namanya produksi. Dan juga ada tersedianya barang ya. Jadi kegiatan bisnis itu banyak sih kegiatannya ya. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya. Nah, bisnis ini masuk kategori masih manual atau udah elektronik nih? Atau masih dalam kategori bisnis, ada yang tahu? Ini bisnis ini kategorinya udah masuk e-commerce, e-bisnis atau masih manual? Ada yang bisa jelasin? Silakan. Oke, jadi apa? Ini termasuk dalam proses ini masih manual ya. Jadi ini masih belum menggunakan internet ya, atau e-commerce atau sosial media. Jadi ini masih dalam proses bisnis manual. Jadi proses bisnis manual itu inilah aktivitas dari bisnis tersebut ya. Adanya pemasaran ya sudah pasti ya, layanan. Tapi ini masih belum menggunakan transaksi elektronik sebagai perantara transaksinya. Jadi kita akan masuk ke dalam sebuah e-bisnis atau e-commerce ya. Mungkin ini ada dua ya, ada dua perbedaannya. Yang pertama kali itu e-bisnis ya. E-bisnis ini suatu definisi yang lebih luas dari e-commerce. Nah, e-bisnis ini itu apa tuh lingkupnya itu sangat besar ya. Lingkupnya sangat besar. Ini di sini nih tersedia antara kayak contohnya nih Unilever ya, tahu kan Unilever? Jadi kayak Unilever nih produksi suatu produk nih, misalnya kayak fokus dia tuh pada konsumen pemakaian barang sehari-hari, contohnya tuh kayak sikat gigi ya, produk kecantikan, makanan dan lain-lain. Nah, jadi di Unilever itu dia bisa memproduksi ya, bisa menjualkan
terus bisa bertransaksi nih secara elektronik ya. Bisa saja dia punya e-commerce-nya ya, seperti itu. Jadi e-business ini di sini lingkupannya tuh sangat besar ya. Kalau untuk e-business. Nah, ada yang bisa menjelaskan e-commerce itu apa? Termasuk dalam e-business. Mungkin di sini nggak termasuk. Kenapa? Karena e-commerce ini fokusnya itu hanyalah sebagai pihak ketiga. Ya. Jadi contohnya nih, kayak saya nih membuka sebuah e-commerce ya, teman-teman sekalian punya produk yang mau dijual, oke? Terus ada pembelinya nih, pembeli yang menyukai produk dari yang kalian pasarkan. Nah, otomatis terjadi transaksinya jual beli ya. Nah, jadi saya sebagai sistem penengah. Jadi misalnya nih teman-teman yang penjual menaruh produk di e-commerce saya, terus ada yang mau beli nih. Nah, jadi transfer uangnya ke saya, ke e-commerce saya. Jadi saya pihak penengahnya. Jadi ketika barang sudah sampai, penjual melepas uangnya, lalu uangnya berhasil diterima oleh penjual ya, penjual. Seperti itu. Nah, jadi kalau untuk e-commerce ini prosesnya itu nggak produksi lagi, tapi ini prosesnya pihak ketiga atau pihak penengah ya, antara penjual dan pembeli. Contohnya ada yang tahu, yang bisa kita lihat ya, contohnya tuh kayak Tokopedia ya, Bukalapak ya, Shopee ya, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya e-bisnis itu lingkupannya besar ya, lingkupannya besar, itu bisa produksi, bisa transaksi jual beli ya, seperti itu. Jadi e-commerce ini merupakan bagian dari e-bisnis ya, dia merupakan bagian dari e-bisnis, seperti itu. Nah, jadi e-bisnis atau e-commerce ini maupun lebih banyak dilakukan melalui internet umum ya. Ini bisa kita lihat ya, di sini ada banyak sih transaksi-transaksi dari e-bisnis maupun e-commerce ya. Itu ada yang menggunakan internet ya, fokusnya itu pada internet untuk transaksinya, seperti itu. Dan juga pembayarannya juga via transaksi internet juga ya, untuk transaksinya, seperti itu. Nih, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis transaksi dari e-bisnis dan e-commerce ya. Nah, ini ada yang dinamakan dengan business to business nih. Jadi business to business nih, pengertiannya nih adalah transaksi perdagangan atau jual beli antar perusahaan ya. Perusahaan yang satu sebagai penjual dan perusahaan yang lainnya sebagai pembeli. Ada yang bisa jelaskan nih contohnya seperti apa? Contohnya teman-teman bisa tahu kan distributor ya, distributor misalnya nih, distributor A menjual ke distributor B ya. Seperti ini ya, ini dinamakan business to business. Jadi nanti distributor A menjual barangnya ke B ya, B juga menjual barangnya ke reseller-reseller, seperti itu. Jadi cakupannya business to business. Kayak misalnya nih, perusahaan Unilever jualan produknya ke Indofood, seperti itu. Itu yang dinamakan business to business. Ya, bisa saja misalnya bahan baku atau bahan pokok atau yang lainnya, seperti itu. Ini dinamakan business to business. Terus yang kedua itu adalah collaborative commerce atau e-commerce ya. Nah, ini yang kita tahu nih, contohnya nih. Jadi para mitra bisnis bekerja sama secara elektronik untuk memenuhi permintaan pelanggan dan ini keberhasilan transaksi jual beli ya. Nah, ini yang dinamakan dengan apa? Kayak contohnya tuh e-commerce, kayak contohnya nih kayak Tokopedia ya, Tokopedia, Bukalapak dan Shopee, seperti itu.
ya, yang berbasis elektronik ya. Nah, terus yang ketiga kita mengenal yang dinamakan bisnis to consumer. Contohnya nih, misalnya nih dari distributor ke reseller kan, reseller ke konsumer seperti itu. Jadi misalnya nih, contohnya nih distributor ke reseller seperti ini. Ini transaksinya ya. Jadi distributor itu yang utama ya, seperti itu. Dia transaksi ke reseller. Ini dinamakan business to consumer. Nah, terus yang keempat yaitu consumer to business ya. Ini kayak contohnya nih, kita nih sebagai pelanggan ya, kita sebagai pelanggan ada barang atau jasa yang kita beli di internet ya. Kemudian para perusahaan penyedia saling bersaing untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya nih kayak bisnis kayak reseller ke distributor. Jadi distributor ada pelanggan yang ingin cari suatu barang ke suatu perusahaan. Nah, jadi perusahaan itu berlomba-lomba nih mencari barang yang sesuai dibutuhkan. Seperti itu. Mungkin ini barangnya itu kayaknya khusus ya. Khusus yang dipesan atau seperti itu. Ini dinamakan consumer to business. Yang berikutnya yaitu transaksi jual beli produk atau jasa antar perorangan. Nah ini jelas ya kalau misalnya nih teman-teman pernah lihat kan FJB. Nah, ini FJB nih contohnya seperti ini ya. Mungkin ada yang transaksinya COD gitu ya. Nah ini yang dinamakan consumer to consumer. Jadi pelanggan to pelanggan ya, per orang. Jadi teman-teman nih misalnya ada pengen jual misalnya produk kayak misalnya makanan ya, atau yang lagi hits nih kayak ikan cupang ya, seperti ini. Jadi itu sistemnya COD gitu. Contohnya aja kayak FJB ya, itu. Nah, yang berikutnya yaitu intrabisnis atau interorganisasional commerce atau business to employee. Nih, jadi kayak perusahaan menjual produk atau jasanya kepada karyawan sendiri via internet dengan ketentuan dan potongan harga khusus. Contohnya itu seperti ini ya. Mungkin teman-teman ada mungkin kalau misalnya yang akan masuk di dunia kerja ya, misalnya kerja di suatu perusahaan mungkin akhir tahun nih ngabisin barang promonya, daripada nggak laku ke konsumennya mending dia jual ke karyawannya tapi dengan potongan harga ya, dengan harga miring tapi ada syarat dan ketentuan berlaku seperti ini ya. Ini contohnya. Jadi antara perusahaan yang memproduksi suatu barang menjual produknya ke karyawannya. Jadi dengan syarat mendapatkan potongan harga. Ini dinamakan dari intrabisnis atau business to employee. Terus government to citizen ya. Ini contohnya nih, pemerintah melalui masing-masing departemen atau badan usaha negara lainnya. Ya. Contohnya nih kayak bisnis BUMN ya. Kan kenal BUMN kan, tahu kan pasti ya. Kayak contohnya nih Telkom ya. Telkom menjual produknya ke contohnya kayak PGN ya. Jadi Telkom ini mensuplai internet di perusahaan PGN, perusahaan gas negara ya. Ini yang dimaksudkan dengan government to citizen ya, seperti ini. Atau bisa juga dari perusahaan BUMN ke masyarakat ya. Masyarakat itu dalam arti bisa saja nih misalnya
Telkom misalnya ya, memberikan layanannya misalnya nih yang biasanya kita pakai ya, IndiHome ya, seperti itu. Nah, itu yang manfaat yang kita dapatkan antara transaksi antara pemerintah dengan masyarakat, seperti itu. Nah, kalau ini mobil e-commerce nih, transaksi jual beli melalui perangkat mobil. Nah, ini contohnya tuh kayak apa? Kayak contohnya tuh aplikasi di App Store atau Play Store, gitu. Ya. Kan kalau misalnya e-commerce kan bisa web, bisa via mobile kan, tapi ini fokusnya hanya di mobile saja sih, seperti itu. Silakan dipelajari terlebih dahulu ya. Saya mau mencari contoh mengenai mobil e-commerce. Saya ada contohnya. Silakan dipahami dulu yang gambar di sini ya, dipelajari. Bentar saya carikan. Bentar. Bentar sambil saya cari contohnya. Silakan dipahami terlebih dahulu gambarnya ya. Tidak, ini lo bahas. Oke, saya udah dapat nih contohnya. Oke, jadi mobil e-commerce tuh seperti ini ya. Ini contoh nih di perusahaan saya nih, yang saya temanin. Jadi ini ada sebuah mobil commerce ya. Jadi mobil commerce di sini nih dia fokusnya itu mobil ya. Jadi dia menjual kayak produk-produk dari hasil pertanian ya, seperti ini ya. Nah di sini nih tidak ada contoh contoh untuk button buoy-nya. Dia cuma hanya gini doang ya. Tapi kalau misalnya kita download aplikasinya di sini ya, nah jadi dia mengarahkan kita ke Google Play ya, seperti ini ya. Nah jadi suruh install di sini ya, seperti itu. Nah ini dinamakan dengan mobile commerce ya. Tapi kalau misalnya kayak misalnya nih ya Tokopedia itu walaupun mobile dia juga ada, tapi juga web itu juga ada ya, seperti itu ya. Ya. Jadi dia ada gitu.
Ini bisa lakukan transaksi jual beli ya di sini. Tapi kalau ini hanya web saja nggak bisa. Dia fokusnya di mobile commerce. Ya, seperti ini. Berarti Pak, websitenya itu hanya untuk advertisement-nya gitu ya Pak? Cuma untuk iklannya Nah, aja ya? iya benar. Untuk iklannya saja ya. Seperti itu. Nah, benar sih. Jadi untuk pengenalan aja, landing page aja gitu. Jadi transaksinya kayak di mobile commerce seperti itu. Ini ya contohnya. Jadi ini juga webnya itu juga membantu kita untuk tahu bagaimana transaksi-transaksi yang ada di dalam dalam transaksi yang ada dalam ini Google Play ini. Nggak mungkin kan ada halaman adminnya. Halaman adminnya itu lewat akses webnya ya. Jadi saya punya halaman adminnya. Ini halaman adminnya. Saya masuk ya. Nah, di sini lengkap ya transaksinya. Ini jalan nih aplikasi yang saya tanganin ya. Ini masih aktif nih, sejam yang lalu ya. Menunggu. Nah, jadi yang tadi saya bilang, yang di Android ini tuh halaman adminnya tuh ada di web. Jadi dia fungsinya, kenapa sih Pak? Buat bisnis tuh ada web juga, ada mobilenya. Kenapa? Gak hanya patokan sama mobil. Jadi kita fokus bisnis kita tuh di mobile commerce ya. Tapi halaman landing page-nya itu perlunya kayaknya misalnya nih, contohnya untuk yang tadi yang nanya tadi, benar untuk apa? Advertisement saja gitu. Pengenalan aja, oh gini ya. Seperti ini. Tapi di dalam web ini itu ada halaman adminnya nih. Ini yang saya jelaskan nih. Jadi ini ya halaman website yang saya tanganin ya. Nih, transaksinya segini nih. Total transaksinya. Ya. Jadi website ini nih fokus untuk jual hasil pertanian ya. Transaksinya nih sampai sekarang ada nih. Datanya. Di sini juga bisa kita pola produk-produknya ya. Kita lihat-lihat aja nih, view-viewnya aja. Ini. Jadi di sini di main dashboardnya nih kita kita kendalikan nih. Ada yang invoice-nya on site. Tapi ini sistemnya yang saya kerjakan di sini itu sistemnya tuh COD sih. COD. COD saja sih di sini. Jadi terreport di halaman sini nih. Seperti ini. Ini bisa kita tahu nih misalnya nih dari Sumatera seperti apa. Ya. Ini 2019. Ini ada semua transaksi saya. Ini juga ada pendapatannya, total transaksi selama setahun ya. Jadi lengkap sih di sini. Usernya, order manajemennya. Nah, kalau teman-teman tahu, yang pernah saya ajarin dulu, ini ada yang tahu nggak ini pakai VPS atau cPanel? Ada yang tahu nggak website ini pakai cPanel atau VPS? Ada yang tahu? Ada yang bisa jelasin? Pakai VPS atau cPanel hosting? Kan udah pernah saya jelasin nih. Ada yang bisa tahu? Saya tidak. Oke, website, nah, contoh website yang atau mobile yang kalau misalnya e-commerce, apalagi kalau transaksinya udah besar ya sampai MM-an ataupun transaksinya sekitar 3 jutaan sih apa untuk kilogramnya ataupun pesan terkirimnya. Ini biasanya kita harus pakai VPS. Kenapa kita harus pakai VPS? Karena VPS itu lingkupnya itu sangat besar. Jadi bisa menangani berapa banyak transaksi-transaksi yang
kita lakukan seperti itu ya. Jadi ini website saya ya, maintenance ini pakai VPS ya, VPS ya, nggak pakai hosting biasa seperti itu. Seperti ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini yang mengenai dari mobile commerce ya, seperti ini. Oh, Pak, Ya, Bapak itu silakan. dari dulu udah VPS atau chip panel dulu, baru pindah ke upgrade ke VPS-nya. Nah, saya pernah, oke, pertanyaannya bagus sekali. Jadi dulu tuh saya dulu waktu itu di cPanel ya, cPanel hosting ya. Dan waktu itu kebetulan transaksi saya itu makin lama kok semakin apa? Bentar, saya lihat, kasih tahu grafiknya ya. Saya kasih lihat grafiknya agar teman-teman bisa tahu nih, bisa kenal apa sih VPS, apa sih hosting. Kalau misal ngelola e-business atau e-commerce. Sebentar, saya sambil nunggu ya. Jadi saya mau kasih lihat kalau model itu seperti apa ya. Nah, dulu tuh saya pakai hosting biasa yang murah. Cuman ada perubahan mengenai apa customernya. Dulu itu mungkin hanya satu kecamatan. Jadi saya pakai hosting. Saya pakai yang dulu itu sekitar 3 jutaan ya. Nah, ini pakai apa? Pakai hosting cPanel. Info bahasa tani ini. Nih. Ya. Nih. Jadi waktu itu saya pakai hosting ini nih. Ini udah nggak digunain lagi sih. Jadi kosong sih. Udah saya pindah ke VPS karena bebannya tuh tinggi, loadnya. Jadi error terus gitu. Banyak masalah-masalah. Nah, setelah banyaknya permintaan, saya upgrade ke VPS. Nah, teman-teman nanti bisa lihat nih di sini. Saya upgrade VPS-nya. Saya upgrade VPS. Ini VPS saya nih. Nah, ini saya upgrade ke VPS yang sekitar 6 jutaan ya. SSD VPS. Ini VPS yang saya pakai ya. Jadi bisa kalkulasi antara 4 GB sampai 5 tera ya. Jadi website yang
yang ini itu bisa dipakai. Ini kalau misalnya untuk hosting cPanel saja ini sekitar 500 GB itu udah mentok ya. Tapi kalau misalnya VPS itu kapasitasnya nih teman-teman bisa lihat itu sekitar 5 terabyte ya. Ini. Nah, kalau misalnya tampilan dari cPanel itu seperti ini nih, tampilan hosting. Kalau misalnya teman-teman lihat tampilan hosting seperti ini nih. Jadi hanya cuma 500 GB saja ya, kita lihat ya di sini. Tapi kalau misalnya untuk kalau untuk VPS itu bisa sampai sekitar 5 terabyte. Jadi yang website ini itu udah saya gunakan sekitar 48,3 GB ya. Kenapa sih Pak? Kan hanya baru 4,83. Ya, kita bisa lihat nih di sini. Bandwidth-nya itu hanya sedikit sekali ya. Bandwidth yang dikasih ya. Seperti ini. Jadi nggak bagus untuk penanganan dari website kita. Gitu. Nah, ini adalah contoh tampilan dari cPanel. Jadi cPanel itu tampilannya itu seperti ini ya. Tapi teman-teman kalau misalnya mau lihat tampilan dari cPanelnya PPS itu seperti ini. Dia pakai server ya. Server. Contohnya nih, server saya gini ya. 202.157.176.225. Oke. Jadi saya arahkan ke sini. Oke. Saya add, saya proses. Nah, ini yang dinamakan di Pesta. Jadi kalau misalnya teman-teman udah pakai yang namanya VPS, otomatis nggak pakai lagi yang namanya cPanel. Itu udah ganti, udah upgrade ke Pesta. Ya. Sebentar saya masuk dulu, saya lupa passwordnya. Saya harus catat dulu. Sebentar, saya lupa passwordnya. Bentar ya. Apa babi? Maaf Pak, langsung gitu Pak. Pak, dibaca Pak. Siapa tuh? Tolong di-mute ya. Sopan. Sorry Pak, dibaca Pak. Oke, di-mute ya, tolong. Di-mute. Mana yang VPS ya. Ya, contohnya itu seperti ini ya. Saya masuk yang tadi yang saya pakai VPS. Nah, ini dia masuk nih. Ini contoh saya pakai VPS ya. Jadi VPS tuh kalian teman-teman bisa ingat Pesta ya. Tapi kalau hosting cPanel itu perbedaannya ya.
Jadi hanya kayak gini doang nih. Ya, tampilannya kayak gini doang. Ya. Buat email juga bisa di sini ya. Misalnya pengen buat email ya. Ini tampilannya hanya gini doang. Kita bisa lihat statistiknya gitu. Ya. Ini yang desain sedang saya gunain nih. Database-nya segini. Nah, ini dinamakan VPS ya. Jadi saya udah tinggalin cPanel. Karena apa? Transaksinya banyak dan juga datanya juga banyak, jadi saya pakai VPS. Itu. Sampai sini ada yang bertanyakan? Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Itu nggak ada subdomain ya Pak? Subdomain ada. Subdomain di sini ini. Jadi contohnya ini saya mau pengen ya. Contoh satu sampel. Saya pengen nambahin subdomain info apa? Namanya analytic.infopasartani.com. Ya, ini. Kan nggak ada nih ya. Jadi contoh ini saya mau nambahin ya. Saya mau nambahin. Jadi bisa saya add web domain ya. Subdomainnya ada di sini. Teman-teman mau domainnya apa? Misalnya nih contohnya ya. Tadi yang saya bilang apa namanya? Analitik ya. Analytic.infopasartani.com. Tinggal di-add aja. Nih. Domain Analytic.infopasartani sukses ya. Jadi kita klik aja di sini. Belum muncul. Nih, muncul kan? Sebentar. Saya pakai apa? Tadi udah saya buat kan? Ini nanti muncul. Nah, muncul kan yang saya buat nih. Komennya langsung manggil. Seperti ini. Ini yang nggak mau subdomain ya. Jadi subdomain itu boleh berapa aja unlimited. Kalau di sini nih unlimited nih. Mau tak terhingga pokoknya kalau di VPS. Tapi kalau di cPanel itu ada batasan-batasannya. Seperti itu. Ya. Saya hapus aja ya. Saya delete aja. Ini untuk contoh saja. Seperti itu. Ya. Oke, ada lagi mau tanyakan? Masih kurang paham mengenai subdomain dan domain? Pak, saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Misalnya kita udah pakai cPanel ini setahun, terus karena storage-nya kurang cukup kan kita mau pindah ke VPS. Itu bisa nggak Pak? Kita pindahin data yang sebelumnya di cPanel ke VPS. Oke, pertanyaan bagus. Misalnya kita nih punya cPanel ya, data kita ada di cPanel. Nah, kita pengen pindahin update ke VPS. Nah, teman-teman bisa lihat ya
Di sini ada backup ya. Nah, jadi ini adalah backupan untuk database nih. Ya, kita bisa backup akun kita nih di sini. Ya, pilih mau di mana kita mau backup. Jadi otomatis akun yang pengen tadi kita pindahin itu harus kita backup terlebih dahulu ya untuk pindah ke PPS. Ya. Contohnya itu seperti ini nih, ada backupannya nih. Nah, setelah ini kan nih backup nih dari info pasar tani nih. Nah, ini nanti teman-teman bisa pindahin nih. Nah, pindahinnya itu kan di sini nggak ada apa namanya cPanel-nya ya, untuk PLPL-nya kan nggak ada kan, bener nggak? Ya nggak? Benar, kan? Pak. Nah, Iya, Pak. Yang pindahinnya itu caranya itu pakai ada yang tahu pakai apa? Kalau di Windows itu ada yang namanya pakai PuTTY ya atau SSH ya. Nih, ada yang pakai ini. Tapi kalau saya pakai yang namanya CyberDuck ya. Jadi CyberDuck ini adalah directory ya, FTP. FTP itu jadi kayak file transfer protokol yang kita gunakan untuk mentransfer data seperti itu. Ya udah misalnya nih, pastikan ya backup-annya itu dalam kondisi itu zip ya, atau enggak tar atau enggak rar, antara tiga itu ya. Nanti teman-teman masuk aja misalnya nih ke sini nih. Ini ada backup-an saya nih, contohnya nih. Ini kan server saya ya, 252 ya. Jadi saya buka aja nih, masuk aja di sini. Ini adalah file-file codingan yang saya punya. Ya. Jadi VPS itu lebih secure ya daripada cPanel. Saya pernah dihack, pernah juga. Malahan apa? Ini lagi proses, sebentar, lagi nunggu. Halo. Nah, ini adalah backup saya nih. Ini file-file yang ada di dalam website saya ya. Di sini nih. Dia hitam putih aja tampilan ke PPS ya. Dia lebih aman. Contohnya nih, saya masuk ke home ya. Jadi file-filenya dimasukin di sini nih, dalam sini, root ya. File-file codingannya tuh di dalam sini. Contohnya nih seperti ini ya, salah satu. Yang tadi saya bilang. Ya, sebentar. Contohnya ini nih. Yang saya buka contoh di sini nih biasanya. Nih, contohnya seperti ini nih. Ada backup-annya ya. Ini file-file codingan saya nih. Simpannya di sini. Seperti itu. Dia langsung pakai FTP aja. Sesuai dengan IP-nya. Untuk transfer datanya. Jadi kalau misalnya cPanel dia hanya pakai ini doang ya.
saya pernah di hack itu di tiba-tiba muncul di file ini ada folder baru lagi. Itu namanya devaser ya. Ada pokoknya muncul, misalnya ada website ada kayak XXX gitu. Itu lebih nggak secure ya. Gitu. Sampai sini ada yang bertanyakan. Jadi di Pak, backup saya mau dulu, nanya, habis itu baru dipindahin. Ya silakan. kan VPS itu kan dari Linux kan, Pak? Apa? Sorry, Buatnya maaf, itu kan dari Linux kan, Iya, VPS. Linux. Buatnya Iya, dari benar, Linux. dari Linux. Nah, selain sistem operasi Linux, ada lagi nggak, Pak? Selain Windows Server sama Linux? Hanya ini aja sih, dua itu aja sih. Biasa Linux, CentOS sama kan? Iya, Pak. Terus Ya. cara kita buatnya kayak mana, Pak? Jadi cara buatnya itu kita lewat terminal. Jadi teman-teman nih kalau misalnya punya Linux ya, biasa itu kalau untuk di bagian web itu ya, ada bagian namanya tuh deployment. Ya, deployment itu khusus bagian untuk server ya, server. Jadi dia itu pakai komputer atau laptop itu yang dua program ya. Bisa Linux, bisa balik ke Windows. Gitu. Nah, jadi ngebuatnya itu lewat reboot ya. Reboot di terminal. Dia mainkannya di terminal ya. Di terminal nih, seperti ini. Di terminal. Yang mirip kayak command prompt ya? Ya, command prompt misalnya nih, kita nge-ping nih website saya ya. info.kasatan.com. Dia kayak ping gitu, command prompt. Kayak gini sih. Tampilannya seperti ini. Kan CentOS Linux kan hitam putih semua kan kalau untuk command prompt-nya. Itu kalau untuk VPS ya. Gitu. Nanti yang bakal nganu kayak gitu nih, kita beli VPS nih di Exabyte ya. Di Exabyte nih saya beli nih baru ya. Contohnya nih, mana ya? Windows sama Linux ya, dua aja. Tapi saya nemuin CentOS juga, CentOS masuk Linux juga ya. Iya, Pak, termasuk Linux itu. Iya, Linux. Nah ini nih, kan ini ada memorinya nih, ya. Nah, kalau misalnya nih teman-teman nih beli ini, ya, ini belum otomatis nggak ada pestanya. Teman-teman harus install dulu. Install pestanya lewat Linux. Yang tadi, yang pertanyaan yang tadi tuh. Ya. Ini pesta ini kita install sendiri. Nggak ada langsung dapat seperti ini. Harus diinstal. Ada yang lagi menanyakan selain ini? Jadi udah ngerti ya, mana itu cPanel, mana itu VPS ya, tampilan-tampilannya ya. File admin manajernya udah tahu kan? Ya nggak? Sudah jelas kan? Ada lagi menanyakan selain itu? Oke, kita lanjut ke materi lah. Kalau gitu, oke ini ya yang tadi saya bilangin. Ini adalah jenis-jenis transaksi ya. Ada yang pakai elektronik ya, seperti itu. Ini ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan pada bisnis to consumer ya. Business to consumer tuh seperti yang kita lihat nih, ada yang pengiriman produk secara digital ya, kayak buku ya, seperti itu. Jadi ada tren penggunaan teknologi ya. Kita bisa lihat ada munculnya e-commerce baru ya. Terus adanya juga efek negatifnya kita bisa lihat nih, adanya
pencurian data ya, baik itu dari penggunaan data ya. Makanya ada yang teman-teman tahu kan, pengguna data di beberapa toko online itu sering bocor kan ya. Nah, itu sangat bahaya sih, apalagi teman-teman yang transaksinya pakai kartu kredit atau apa ya. Nah, itu harus dijaga tuh. Nah, seperti itu. Nah, terus di sini ada yaitu dengan komponen elektronik atau commerce ya. Jadi komponennya itu banyak sih. Infrastrukturnya hardware ya, software ya, network ya, masyarakat ya. Ini sebagai penggunaannya ya. Peraturan kebijakan nih perlu yaitu adanya government ya, atau pemerintah. Nah, ini yang mengatur mengenai undang-undang ya, baik itu perpajakan, tentang undang-undang tentang privasi ya, penggunaan data pelanggan, itu. Nah, marketing ini kayak ya advertising ya, begitu SEO ya, iklan ads dan lain-lainnya. Itu. Kalau yang pendukung nih yang tadi kita lihat nih, ada yang COD ya, dan lain-lain. Mitra bisnis sih kayak apa? Pemasok ya. Misalnya bisa kerjasama nih, misalnya antara Shopee dengan toko misalnya kayak IBM ya, IBM. Jadi terverifikasi bahwa itu IBM yang benar-benar. Jadi kerjasama. Jadi IBM melalui platform Shopee menjualkan produk-produknya. Ini yang kita lihat di mitra bisnis seperti itu. Selanjutnya itu yaitu ini yang dinamakan dengan lelang secara elektronik ya. Lelang secara elektronik ini kayak contohnya nih lelang secara elektronik kayak apa? Ini kayak antara pemerintah menggunakan suatu lelang ya, seperti ini. Contohnya nih kayak teman-teman pernah buka lelang itu contohnya seperti ini, kayak LPSE. Nah, LPSE ini adalah sistem lelang untuk antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan kecil atau UMKM. Contohnya nih, saya lupa sih maksudnya. Masih bisa nggak ya? Nih, contohnya seperti ini ya. Sebenarnya tuh seperti ini. Bentar, saya lupa maksudnya. Saya ada sih akunnya, saya lupa. Nah, ini nih contohnya. Saya ada masuk nih ya. Jadi ini adalah sistem informasi lelang ya. Lelang yang diberikan pemerintah nih kepada UMKM atau perusahaan-perusahaan kecil ya. Seperti ini. Jadi contohnya tuh seperti ini nih. Ya, teman-teman bisa lihat nih di sini ya. Ini contoh lelangnya. Kayak ada aplikasi-aplikasi nih contohnya nih. Misalnya nih pengadaan tiang lampu ya. Kita klik.
klik ya. Jadi contohnya kayak ini yang udah berhasil lelang sih. Kita lihat yang belum ya. Yang belum kayaknya udah selesai semua sih. Contohnya yang belum ya. Contohnya yang belum itu. Jadi dia ada kayak apa? Kayak upload suatu penawaran ya, itu ya. Jadi itu terbuka dia. Saya coba masuk lagi nih. Nah, ini udah selesai semua sih. Ini nanti kan ada uploadnya, dokumennya. Contoh-contohnya nih syarat-syaratnya ya. Misalnya kita setuju, kita tunggu aja nih sampai ada bloknya nih. Bloknya ini elektronik seperti itu. Kita masuk lagi ke materi. Kita udah ini pertukaran barang secara online sih. Saya rasa ini apa jarang sih yang ada ya, barter gitu sih, jarang sih yang ada. Mungkin teman-teman ada yang tahu ini masih aktif nggak ya? Saya rasa udah barter box ini masih aktif ya. Ini kayak transaksi keuangan ya, tapi ini lebih kayak transaksi barter barang ya, seperti itu. Ini kayak apa? Customization ya dalam e-commerce. Nah, ini adalah masalah-masalah dalam bisnis e-commerce ya. Bisnis e-commerce tuh perlunya pelatihan ya, sudah pasti ya. Punya bisa bertahan lama ya. Ini sama kayak kita buat bisnis, gimana caranya sih bisnis itu agar tahan gitu. Di sistem informasi perlu ya database, aplikasi ya, software, hardware. Jadi saran saya kalau misalnya untuk e-commerce itu teman-teman lebih baik menggunakan VPS saja ya, jangan menggunakan hosting biasa. Tapi kalau misalnya untuk cakupan 100 customer ya nggak apa-apa sih, 50. Kalau untuk hosting masih nggak apa-apa. Kalau untuk starter ya, kalau pengen buat startup untuk pemula pakai hosting dulu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah dapat sebuah income yang lebih, pindah ke VPS mungkin bisa. Itu. Jadi teman-teman kok bisa harus develop aplikasinya maupun pakai outsourcing itu harus benar-benar tahu apa aja sih coding-codingannya ya, yang sampai kita sebagai pemilik kerepotan karena nggak selamanya developer itu mensupport kita selamanya ya, seperti itu. Nah, ini contoh halaman Amazon ya, aku udah menggunakan e-commerce pertama kali seperti ini ya. Tapi contohnya nih apa dari sebuah halaman-halaman ya, ini udah menggunakan e-commerce ya. Nah, jadi ini adalah penggunaan mengenai transaksi e-commerce nih. Ini tahun 2000 udah lama sekali nih. Ini kalau iOS ini kayak contoh
aplikasi-aplikasi sih. Ini kayak electronic data in charge ya. Jarang sih kita jumpain ini. Ini paling produk digital ya, ada physical produk ya. Jadi kalau misalnya produk e-commerce nih, teman-teman pada lihat kan ada transaksi menjual software ya, jual software, digital produk ya. Jadi itu ada physical produk ya, yang nyata kelihatannya. Mungkin sampai sini ada yang menanyakan materi kita mengenai e-business dan e-commerce. Marketplace itu termasuk dalam e-commerce atau beda ini? WordPress ya? Marketplace. Iya, WordPress. Kalau Marketplace itu termasuk e-commerce sih. Marketplace. Kayak tempat sebuah pasar gitu. Tempat platform sebuah wadah untuk menjualkan barang-barang kepada pembeli gitu. Itu masuk ke dalam e-commerce. Kalau e-business itu lingkupannya udah besar sih. Dia bisa produksi, bisa menjualkannya sendiri, ya. Gitu. Dia juga punya e-commerce sendiri gitu. Contohnya nih kayak teman-teman bisa lihat kan Alibaba ya. Jadi Alibaba itu punya websitenya banyak ya. Alibaba itu udah termasuk dalam e-business ya. Teman-teman pasti kalau misalnya belanja pasti nggak lewat sini kan? Pasti yang lewat pasti Alibaba Express kan? AliExpress kan, benar nggak? Karena kalau yang untuk ini cakupannya udah besar sih, distributor tinggi gitu. Tapi kalau yang satu lagi AliExpress ya, nah terus ini untuk e-commerce yang kecil ya. Ini udah termasuk dalam e-business nih kalau untuk Alibaba sendiri ya. Ini contohnya nih kita pengen buka ya, contohnya ini contohnya ini, produk ini ya. Jadi dia tuh hanya pengenalan saja nih kalau misalnya teman-teman mau beli dalam jumlah besar ini, nggak ada seperti ini. Pengenalan misalnya ini di sini ya, belinya di sini ya, sebenarnya seperti ini. Tapi penjualannya tetap di sini sih, AliExpress yang kecil-kecilnya. AliExpress ini udah masuk food juga sih, kayak Amazon itu udah masuk e-business. Jadi cakupannya luas. Ada lagi yang bertanyakan selain yang tadi? Ini mobile e-commerce ya. Oke. Ada lagi yang bertanyakan mengenai materi kita? Tidak, Pak. Mungkin tidak. Udah cukup ya? Oke. Ya. Oke, terima kasih ya. Saya minta tolong teman-teman sekalian seperti biasa mengisi kuesioner ya. Maaf, kalau untuk nilai saya belum sempat nilai sih. Kemarin saya ada lembur, jadi masih belum bisa nilai. Tapi teman-teman udah pasti lulus sih, udah lulus ya. Cuma mungkin minggu depan saya kasih nilai, soalnya saya lembur kemarin. Silakan diisi untuk ini pertemuan ke-9 ya.
Oke, saya rasa itu saja pertemuan kita malam hari ini. Silakan dibuka webcamnya. Ya, saya mau screenshot. Silakan. Silakan dibuka webcamnya ya. Pak, saya di komputer, Pak. Gak ada kamera. Udah nggak apa-apa. Gak Yang apa-apa, ada Pak. aja. Ya. Sekali lagi ya. Oke, saya ambil ya capture datanya. 1, 2, 3. Smile. Sekali lagi. Bentar. Ya. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau misalnya ada penjelasan saya yang salah. Saya minta maaf. Saya sudahi kuliah hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Ya. Kasih Pak. Malam, Pak. Ya, sama-sama. Malam. Terima kasih, Pak. Pak. Ya.